Anak saya dihamili pacarnya. Lalu anak saya melakukan aborsi dan membuang janinnya. Apa akibat hukumnya? Sob. Selamat datang di channel Cerdas Hukum. Bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Sungguh terlalu Sohib Justice kalian. Merinding Boskon mendengar pertanyaan Sohib Justice ini. Tapi, Boskon harus tetap semangat guna mencerdaskan Sohib Justice dimanapun kalian berada. Simak ya. Hal ini sangat penting untuk dipahami secara tuntas, karena jumlah aborsi meningkat setiap tahunnya dengan kisaran kurang lebih 2,3 juta. Yang 30% diantaranya dialami oleh kalangan remaja. Adapun, menurut Luh Putu Ika Widani dari Kita Sayang Remaja atau Kisara Bali di Denpasar, kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja cenderung meningkat antara 150.000 hingga 200.000 setiap tahunnya. Dan terlebih yang membuat miris dalam permasalahan ini, di mana WHO mencatat jumlah aborsi dunia saat ini meningkat hingga 56 juta setiap tahunnya. Nah, kita bahas dari awal ya, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Untuk selanjutnya, dalam jawaban ini kami akan menggunakan kata aborsi. Yuk kita bahas bahwa aborsi merupakan salah satu topik yang selalu menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, di banyak tempat serta di berbagai negara. Masalah ini sudah sering terjadi dari zaman dahulu, di mana dalam penanganan aborsi, cara-cara yang digunakan meliputi cara-cara yang sesuai dengan medis maupun cara-cara tradisional yang dilakukan oleh dokter, bidan, dan juga dukun beranak. Hal ini tidak hanya berlaku di daerah terpencil saja, melainkan di kota-kota besar sekalipun. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun hukum sampai saat ini, para dokter kini harus berhadapan dengan adanya hak otonomi pasien. Dalam hak otonomi ini, pasien memiliki hak dalam menentukan sendiri tindakan apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya, maupun memiliki hak dalam menolaknya. Sedangkan jika ia tidak puas, maka pasien akan berupaya untuk menuntut ganti rugi atas dasar kelalaian atau malpraktek yang dilakukan dokter tersebut. Menurut hukum, semua aborsi itu tindak kriminal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun tidak melihat alasan-alasannya. Jadi, dokter yang melakukan dan menyuruh pun diancam pidana. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi telah melanggar pasal 346 sampai 349. Ancaman hukuman bagi perempuan yang sengaja menggugurkan janinnya atau menyuruh melakukan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. Tapi sebelum itu, kita juga harus melihat perempuan sebagai subjek, karena harus dilihat juga apakah aborsi dilakukan di bawah tekanan maupun tekanan oleh pihak ketiga ataupun pada masyarakat. Meninjau permasalahan yang Sohib Justice alami, tindakan aborsi yang dilakukan anak tersebut dengan alasan non-medis adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun didasari karena alasan tidak ingin memiliki anak akibat khawatir mengganggu pendidikan atau karir. Bisa juga disebabkan karena hasil hubungan di luar nikah, karena masih sekolah, karena tidak memiliki cukup uang untuk merawat dan membesarkan anaknya. Nah, selanjutnya, adakah tindakan aborsi yang diperbolehkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, di mana tindakan tersebut disarankan secara medis? Yuk kita bedah ini semua ya Sohib Justice sekalian. Hal ini diatur pada pasal 76 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Pertama, sebelum kehamilan berumur 6 minggu
dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Kedua, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Yang ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Yang keempat, dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan. Dan kelima, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi, praktek aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu tindak aborsi yang ilegal. Sanksi pidananya bagi pelaku aborsi ilegal tersebut diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dengan denda paling banyak 1 miliar. Selain itu, Sohib Justice sekalian, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, tepatnya pada pasal 346, di mana menjelaskan seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya, pada pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Berikutnya, pada pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan dalam pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan, jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 tadi, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 atau 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan. Nah, Boskon merasa tidak ada orang tua yang ingin anak perempuannya kehilangan keperawanannya sebelum menikah. Hanya saja, kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas, dan juga rasa ingin tahu anak remaja yang sangat besar tentang seks yang membuat remaja sering kali terjebak dalam kasus seks pranikah. Apapun alasannya, seks sebelum menikah itu tetap salah. Namun, orang tua sebaiknya tidak langsung menyalahkan dan menuding si anak. Apabila hal ini terjadi pada anak Anda, maka Boskon menyarankan untuk memberi waktu tenang kepada si anak untuk berpikir dan merenung langkah selanjutnya seperti apa. Selain itu, ada baiknya juga orang tua turut ambil bagian dalam menentukan pergaulan si anak. Ajak anak bergaul di komunitas baru. Dan yang paling penting adalah memberi pendidikan seks yang tepat agar kejadian ini tak terulang lagi. Tidak salah kalau tetap mempertahankan kehamilan sampai bayinya lahir. Setelah lahir, bayi bisa saja diasuh oleh keluarga yang tidak memiliki anak dalam perkawinannya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.